Di mana itu? Di dalam tahiyat, ya, dibungkus oleh itu. Agar supaya apa? Agar supaya kita sehari semalam gak lepas untuk mengingat Allah. Bapak pernah ngitung enggak? Kalimat la ilaha illallah ada berapa hurufnya itu? 12. Muhammadur Rasulullah pun itu 12 huruf. Itu nggak la ilaha illallah. Ya. Itu ya 12. Nah kalau 12 tambah 12 kita dikasihkan oleh Allah sehari semalam berapa jam? 24. Itu bungkusannya la ilaha illallah Muhammadur. Itu bungkusnya, jangan kita istilahnya lepas dari itu. Itu maksudnya agar supaya apa? Agar supaya nanti kepada kebawa ke sana, kebawa pulang. Ya, jangan sampai itu lepas. Makanya hanya ibadah sholatlah enggak cukup turun ayat. Kalau zakat cukup turun ayat doa zakat. Cuman kota Brahaman zakat cukup turun ayat. Puasa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam cukup turun ayat. Haji juga begitu, atimul hajja wal umrata lillah. Paman hajja awi tamaro fala junaha alaihi. Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup turun ayat. Tapi yang namanya sholat, wa yuqimuna sholat, aqimis sholat, dan itu tidak cukup turun ayat. Hambanya dipanggil oleh Allah menghadap, itu mendapatkan perintah sholat. Jadi hanya sholatlah pantas Nabi nyebutin awalu ma yuhasabu lil abdi as-sholat. Yang pertama-tama yang ditanyakan dan yang dihitung atau yang disodorkan kepada kita itu masalah tentang sholat. Kalau sholat itu beres soluha sairu amali. Kalau sholat kitanya rapi, teratur, ada nilainya, ada bumbunya, maka sairu amali, amal-amal yang mengikut beres. Faidah pas ada begitu. Kalau hancur, kalau rusak, pas ada sairu amali, semua amali-amali itu berantakan. Jadi kita ditentukan ini hal-hal istilahnya ibadah kita itu tolong ukurnya jadi sholat. Mana Imam Ghazali nyebutin, kalau kita ingin tahu di satu daerah atau di satu kampung atau di satu lingkungan rapi atau tidak, berantakan atau tidak, nggak usah door to door katanya. Nggak usah satu persatu datang ke rumah kita tanya, nggak usah. Lihat aja di masjid atau di tempat sholat, jajaran sholatnya rapi apa tidak. Baik itu sopnya maupun istilahnya tata caranya. Kalau itu sholatnya dan barisannya rapi, berarti orang lingkungan dan kampung itu rapi. Tapi kalau istilahnya belakang belengkok, renggang ke sini ke situ, terus sholatnya udah kagak karu-karuan, berarti kampung itu juga kagak rapi. Itu kata Imam Ghazali. Jadi nggak usah kita door to door melihat istilahnya di mana itu daerah beres atau tidak. Kita lihat dari sholat itu aja, kata Nabi, kata Imam Ghazali. Nah sedangkan
Yang rapi itu di kita cuma jajaran depannya, benar gak? Udah ke belakang mah udah udah acak-acakan, udah nggak tahu itu barisannya harus gimana gitu. Ada yang melengkung ke sini, ada yang melengkung ke sono, ada yang renggang, ada istilahnya di sini juga barisannya belum rapi, dia udah bisa lagi kan di sini yang di belakang. Maka itulah, jadi dari sholat itu sendiri kerapihan dan ketertibannya di dalam sholat itu menjadikan tolok ukur ketertiban di satu daerah. Apalagi zaman sekarang ya, kita udah banyak mendengar, udah banyak melihat, udah banyak menonton dari segala. Karena apa? Karena dari awalnya dari ya bang sholat susah ya. Sholat mah gak disponsori oleh setan. Hanya sholatlah yang tidak disponsori oleh setan. Yang lain mah disponsori. Zakat disponsori, sedekah, puasa disponsori, haji juga umroh disponsori oleh setan. Kamu haji, kamu umroh, kan udah cukup, udah banyak duit, ongkosnya udah ada, berangkat sana, kamu udah tahu nanti ke sana, asal jangan sholat. Kamu puasa, orang-orang juga lagi pada puasa, disponsori oleh setan. Masa orang-orang puasa kamu nggak puasa? Silakan kamu puasa, asal jangan sholat. Kamu sedekah, kamu jangan, asal jangan sholat. Itu sholat yang paling mahal ya. Sholat yang paling sulit ibadah, itu aja gitu. Kita lagi sholat sering ingat apa sering lupa? Lagi sholat sering ingat apa sering lupa? Sering ingat kemana-mana, Pak. Atuh iya, apa nanya? Sering ingat apa sering lupa? Sering ingat apanya? Sering lupa kali, jangankan apa-apa, rokaat aja lupa ya. Lupa rokaat. Dua apa tiga apa empat ya. Padahal itu sholat nggak berubah ya. Karena itu yang bisa mengantarkan kita. Assalamualaikum. Dulu mah nggak kebayang, belum ada HP, belum ada telepon, ada nomornya. Sekarang mah udah gampang nyontoin sholat. Kalau HP kita sekarang istilahnya nomor telepon kita ujungnya 08 ya, pada umumnya itu. Kalau istilahnya telepon rumah ujung awalnya 2021 di kita. Tapi untuk telepon surga itu yang pertama dilakoni oleh Nabi, sholat itu sholat apa? Sholat subuh setelah pulangnya dari Isra dan Mi'raj. Datang sebelum subuh, begitu nyampe udah waktu subuh, Nabi melaksanakan subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Kemudian sholat zuhur berapa rakaat? Terus sholat asar berapa rakaat? Terus sholat maghrib berapa rakaat? 3. Terus sholat isya berapa rakaat? Berarti 2, 4, 4, 3, 4 itu telepon untuk ke surga ya. Cuman nggak pakai halo, pakai Allah Akbar gitu ya. Halonya itu Allah Akbarnya. Itu lagi kita lagi telepon ke surga gitu ya. Gitu. Awaluma yuhasakulil hati. Ini masalah filosofi, istilahnya ini aja ya main-main aja itu ya. Cuma hanya filosofinya seperti itu. Jadi di dalam sholat itu intervalnya pun berbeda ya, jarak jamnya, benar nggak? Yang paling jauh dari sholat apa ke sholat apa? Isya ke subuh.
dari sholat isya jaraknya jauh ya, benar, hampir semalam ya. Ada 10 jam. Kita tahu kemarin juga udah diajarin kan, yang namanya waktu isya itu dari mana sampai mana. Dari Pandeglang sampai Menes. Dari hilangnya mega yang merah ya di ufuk sana barat ya, itu sampai datangnya petik yang ada di ufuk wetannya, di ufuk timur itu habis sama aja waktu sholat, waktu isya ya. Maka nggak terburu-buru kalau sholat isya. Nah, saking panjangnya waktu sampai ada halte, ada terminal cadangan di jalan di tengah-tengah untuk mengontrol temperatur kita ya, stabil apa tidak, ada kontrolannya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ada kontrolan terminal cadangan di tengahnya, yaitu yang disebut tahajud, walaupun levelnya itu nafilah sunnah gitu ya, sunnah itu. Jadi untuk mengontrol temperatur kita. Tapi kita kan tidak semua orang bisa itu ya, berat juga ya untuk mengontrol itu kan ya. Siapa yang rajin sholat malam? Kalau sewaktu-waktu bolehlah ya, apa juga sewaktu-waktu. Banyakkan enggaknya daripada sholatnya. Rajin seminggu 3 bulan perek, gitu kan ya. Nanti ya aku aja susah kita untuk istiqomah, untuk ngelanggar itu. Sedangkan Allah yang paling demen itu, yang mencintainya istiqomah. Istaqim kama umirta, itu kan dalam Al-Quran juga ada. Beristiqomah, bertetaplah apa yang telah diperintah. Jadi susah kita untuk istiqomah. Seperti Alfia aja memulai bikin contoh istilah kamu nak labdun bidut kasmakim, langsung itu lapan istilahnya, contohnya kasmakim. Jadi istaqim itu adalah fi'il amar, perintah. Istiqomah artinya tetap. Kita istiqomah itu tetap berlanjut gitu ya, tidak istilahnya apa, tidak ngebumblon gitu. Ini yang mahal, memang mahal itu istiqomah. Mungkin kalau kita bisa istiqomah dalam segi hal apapun, ya mungkin itu dikatakan sukses ya dalam kehidupan kita. Kenapa kita suka istilahnya? Karena kita banyak bergoyang ya hati kita gitu. Tidak istiqomah itu. Ya mudah-mudahan ya, seperti kita mengistiqomahkan setiap malam Rabu habis isya gitu ya, kita sama-sama bareng-bareng baca harian di sini. Ini satu keistiqomahan juga sama. Apanya istiqomah itu memang mahal. Nah itulah sholat. Terus habis subuh ke sholat zuhur, panjang apa pendek? Panjang, tapi lebih pendek daripada isya ke subuh. Karena itu juga waktu masih panjang, masih ada intervalnya panjang. Di situ juga ada apa? Ada terminal cadangan juga kan itu ya. Yang disebut sholat pagi itu sholat apa? Sholat ekonomi, sholat duha. Apa disebut sholat ekonomi ini? Sebelum kita berangkat berikhtiar, baik apapun profesi kita, kan kita istilahnya siang hari berikhtiar ya, berusaha untuk mencari istilahnya anugerah Allah, kehidupan Allah. Itu ayatnya. Fantasyiru bil ardi wabtagu min fadlillah. Setelah kita beres melaksanakannya itu wabtagu min fadlillah,
silahkan kita menyebar lagi mencari anugerah Allah. Itu Allah itu kan situ ya. Fantasiru bilari setelah kita melaksanakannya. Ini juga ada terminal cadangan. Tapi dari Dohor ke Asar sudah mulai mengkerucut. Nggak ada terminal cadangan. Cuma terminal cadangannya itu kita, karena di waktu zuhur itu waktu yang sangat jelas, yang sangat istilahnya terang benderang ya. Zuhur itu tidak johir, artinya terang benderang jelas. Istilahnya jangankan kita melek semua mata, sambil sekadang merem aja masih kelihatan gitu. Itu yang namanya zuhur gitu. Asar itu udah menguning ya. Waktu asar itu matahari, awan itu, alam itu disebut menguning, itu disebut asar, kekuning-kuningan gitu ya. Itu yang disebut waktu asar. Nah dari asar ke maghrib itu tambah pendek lagi ya. Tapi masih yang paling pendek dari maghrib ke isya. Itu yang paling pendek waktu ya. Yang berdekatan. Karena apa? Karena setelah kita sholat maghrib itu yang bisa mengumpulkan yang disebut sholat lain. Kita bisa mengumpulkan dua sholat ya. Dimana kita istilahnya apa? Di sholat maghrib itu kalau bisa jangan pulang sampai nunggu isya. Di situ ada sholat, disebut sholat apa? Sholat apa? Awal. Siapa yang suka melaksanakan sholat awal itu? Berapa rakaat sholat awal ini? 2 rakaat. Sholat awal pun berapa rakaat? Tebak-tebakan aja itu ya. 2 rakaat. Saking kurang pilok gitunya ngelaksanakan, jadi istilahnya rakaat tebak-tebakan. Jadi salat awabin paling sadetik 2 rakaat, paling loba 20 rakaat. Kita salat awabin. Karena ceng-celengan, lamun ceng-celengan eta urang ngasupkeun ka ceng-celengan. Kira-kira eta anu satuan anu ratusan ribu apa anu 2.000 apa anu 1.000? Hah? Yang mual ini ngasupkeun 100.000 50.000 mualnya. Ngasupkeun ka ceng-celengannya. Gitu kene amat mun ceng-celengan mual anu gede ide. Kas model urang ieu isukan tarawehnya. Ayat salat witir, ayat taraweh. Nah, lamun lain bulan puasa, ayat witir, ayat witir ayat. Osok ngalakonan. Atuh ngaranna. Eta witir disebutna jangkep apa ganjil? Ganjil. Paling saeutik eta witir sabaraha rakaat? Paling saeutik? Hah? Hiji. Saro? Paling loba? 11 rakaat. Urang teh sarakaat isim teuing pangerannya. 11 rakaat kebal teuing. Nya asal mal anu ilueun. Layeuna 3 rakaat. Eta lamun urang sholat 2 rakaat sholat witir lain. Soi, urang mantas istilah maca doa kamilinnya. Hah? Maca doa kamilin gitu. Ya. Aji urang sholat witir. Kunaon eta disebut sholat witir rakaat ini? Witir lain. Witir lain. Witir lain. Sakumaha orang niatna usolina ieu? Pan meureun 2 rakaat mah lain witirnya. Anu disebut witir mah kan aja lamun usoli sunatan. Witir rakaatan tah meureunnya. Ya.
Sarokaat menang disebut ganjil. Tapi lamun rokaat ini dua. ayo kumaha eta niatna di boy geus kalau deui Nyaho rokaat ini, Bah. atuh pan ari mikir mah kudu ganjil. Lamun bapak-bapak mah istilahna ngalangkeun salatna usolli sunat talwitr salasa rakaatin 3 rakaat eta ganjil teu. Tapi lamun rakaat ini 2 rakaat ganjil teu. Cakep kan? Nya. Witir lain. Aja urang kumaha usolli naik. Niatna. Minal witri, bagian daripada witir. Usolli sunatan minal witri rakaat ini. Lamun deuk sekaligus jarang orang menya dipisah-pisah we ya. Lamun eta 3 rakaat dihijikeun aya tahiyat awal nya duduk tahiyat awal eta bedana kayak urang ngabedakeun antara salat fardhu jeung salat sunah gitu nya. Lamun eta dihijikeun pas urang umpamana salat tasbih 4 rakaat sekaligus 4 rakaat itu tahiyat awal. Amun aya tahiyat awal besar itu jeung fardhu jeung wajib. Ayatnya besi namanya. Orang kudu ngerti sebab anu ngaran witir mah ganjil hibul witro tuh Allah tuh paling mencintai paling besar kanu ganjil sebab Allah ge ganjil anu teh ganjil mah urangnya ge ganjilan orang itu para jamaah hadirin rahimakumullah. Tak keunggulan di bulan Ramadan berbeda jeung naon jeung bulan-bulan biasa. Lamun bulan biasa aya puasa teu? Puasa wajib. Aya puasa wajib disebut puasa nadar. Cuman gitunya eta istilahnya teka iyalah anu kaeta mah eta Ramadan puasa sebulan penuh sampai be urang teh puasa ieu nya tanpa aya alasan agama, tanpa aya alasan syariah gitu nya, atau tanpa alasan naon gitu urang teh puasa. Laju urang tobat ka Allah dibayar teh anu sapoe teu puasa teh dibayar kurang setahun teu ipas. Teu ipas nah. Lamun sengaja ngajak urang teu buah tidak ada alasan, tidak sakit. Ya. Tidak istilahna perjalanan gitu nya. Nah, segenengkeun kan yang namanya puasa itu kobilin jalma anu mampu, orang mampu tapi teu puasa. Aya jalma anu sehat secara jasmani tapi secara rohani itu dia disebutnya sakit. Seperti orang yang haid dan nifas. Aya urang eueuh eta. Aya laki eueuh haid jeung nifas. Ya. Yang namanya menstruasi itu ayana di perempuan benar kan? Namun di orang ayah lagi besok head, ayahnya si kehead, ya lagi. Nah sekarang nih pas ada nggak dia lagi, mual ayah, sebab jalma tuh ya. Nah sebabnya istilahnya eta aya nifas sebab tuh urang nangana lahir ke disebut jalma sebab awalna ngajajelna di beuteung mah. Maka begitu lahir disebutna
jelema lamun eta ngajil di beuteung bapak aya jelema aya di jalan Pak meureun aya su jalan aya nyata bae ngajar di beuteung mah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Awal kejadian kurang tuh orang dijejalkeun nanti keluarkeun anak ummahatikum di indung-indung urang intinya la ta'lamun syai'an bari urang teu nyaho naon dengar dina naon intinya cuman wajah al-usab awal absor wal afidah terus juga dibekal Allah absor penglihatan sama pendengaran akidah akal dan pikiran hati gitu itu supaya naon cuma kolilan mantas hanya sedikit yang orang bisa bersyukur dari itu itu jadi kalau nama orang tak bisa bersyukur kalau nama saya tidak bisa bersyukur ya cirinya orang istilahnya orang yang menjalankan syariat agama itu tidak sebanyak orang yang meninggalkannya itu aja bedanya tuh yang ada di Ramadan puasa lanjut taraweh ayat di bulan puasa lamun Ramadan taraweh ayat lagi Quran diturunkan syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran bulan Ramadan Al-Quran diturunkan itu untuk naon untuk membenahi urang udah lima suabayinati minal huda sebulan-bulan berantakan udah acak-acakan baik akidah maupun naon aku Al-Quran dilatihkan secara global. Baik, di samping etak aya naon karena umur orang pendek umur orang tidak sepanjang umat-umat yang terdahulu dicontohan ku Nabi ke umurnya cuma 63 tahun kumaha aya ngabandingan anak ajalma anu ahli-ahli ibadah baheula gitu maka diturunkanlah disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min al-fisahrin. Maka kalau orang yang di malam Lailatul Qadar dia beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu bisa melampaui, bisa menandingi orang yang beribadah 1000 bulan. Itu orang mau ibadah 1000 bulan tapi tak gente kalau Lailatul Qadar nyaho gente tadi itu nya. Lamun eta jalma ibadah saeutik di pas malaman Lailatul Qadar eta sarua jeung ibadah 1000 lamun dihitung kana tahun urang dijumlahkeun dikalikeun kana tahun eta 1000 bulan sabaraha tahun 83 tahun 4 bulan ayo dia umurna 84 tahun 83 tahun ayo ya asana kabeh mah di bawah abah kabeh umurnya abah genep kalapan hajindan genep 7 nya hajinya hah berarti aku lain mah tuh jadi bawah kabehnya berapa? Oh 73 berarti juga ada yang lebih ini lagi istimewa lagi ya. Berarti kita kalah. Nah itu kalau 83 tahun 4 bulan dipakai ibadah semua kagak pakai maksiat itu masih kalah orang yang beribadah satu malam disebut malam Lailatul sebab khairun min al-fisah itu istimewa. Nah itu tidak terjadi di umat-umat sebelumnya. Turun ayat Al-Qadar itu hanya ada di umat Nabi Muhammad. Terus terakhir nawan ayat di bulan Ramadan zakat fitrah
Ayo jangan mengerjakan Twitter di luar Ramadan. Akhirnya di bulan Ramadan jangan fitrah itu istimewa. Kelebihan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain seperti itu, karena disebutnya di bulan panen. Saking panen, saking berkah, saking naon itu ya. Saking bulan ampunan, segala bulan naon keberkah-berkahan itu. Biji salak bagai bulan Ramadan mampuknya. Ya. Benar. Benar. Coba di bulan luar Ramadan biji salak empuk kawan. Tapi di bulan Ramadan ini biji salak empuk. Kita berkahna Ramadan. Hebat Ramadan. Tapi biji salak bagai empuk. Atuh iya bisa dikolak kan saking empuknya. Hebatnya. Jadi kaum bulan Ramadan tanya orang masih ingat tahu salak empuk gitunya. Nulai nama hesenya. Nulai nama hese berkah bulan Ramadan biji salak empuk segitu. Itu aja mungkinnya. Sekali lagi ya, untuk malam Rabu depan apa juga mengundang kepada para jamaah semuanya ya, tolong dihadiran gitu ya, tolong didoakan juga apa yang malam Rabu besok istilahnya mau mengadakan akikahnya. Kalau namanya apa juga lupa ya, udah dinamain sama bapaknya sama ibunya cuma lupa siapa namanya. Saking banyak cucu. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelongsoran, kelancaran oleh Allah ya, bisa diberikan kesehatan. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan sebelum kita mulai. Dihitung aja itunya. Kita 1444 aja. 1444